Bagaimana saudara hari ini? Luar biasa. Saya nggak mendengar suara yang keras dari tempat ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ini adalah hari yang spesial saudaraku. Karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Tahukah saudara? Pentakosta adalah titik awal Injil itu diberitakan secara masif, Pak. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, lalu kita berkata sampai ke ujung bumi, bahkan sampai kepada saudara-saudara yang hadir di tempat ini. Oh, kalau mau tepuk tangannya jangan separuh-separuh buat Yesus Tuhan kita. Yang saya tahu jemaat keluarga Allah adalah jemaat yang menyala-nyala. Oh, kalau aminnya yang paling keras. Aminnya yang lebih dahsyat lagi. Saudaraku dari jauh coba bilang kiri kanan, Bu, kayaknya masih belum berubah loh. Enggak dosa bilang amin, puji Tuhan, haleluya, tepuk tangan yang keras, enggak dosa saudaraku. Kalau mau tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah, lebih dahsyat lagi. Serukan haleluya. Pentakosta saudaraku adalah titik awal dimulainya revival. Suatu momen ilahi di mana Roh Kudus tercurah dan disitulah kegerakan besar terjadi. Itu sebabnya kalau saudara menyadari ini adalah hari yang spesial, jangan datang tanpa mengharapkan apa-apa, aminnya yang paling keras. Kalau saudara tahu bahwa ini hari yang spesial, harapkan dia kerjakan sesuatu yang istimewa atas hidupmu. Boleh sekali lagi aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Lihat kiri kanan ngomong saudaraku. Pendetanya yang ini gila. Jadi better tepuk tangannya yang paling keras. Amin saudaraku. Amin saudara. Kita buat gedung ini meriah dengan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Saya tahu saat ini saudaraku, dia mau curahkan anggur baru ke tengah-tengah saudara. Itu dia yang dia sedang kerjakan di tengah-tengah kita saat ini. Saya percaya sementara tadi saya ada di ruangan saudaraku, saya melihat saudara dari televisi. Satu demi satu dia sudah mulai kerjakan karyanya. Dimanapun saudara berada, orang lain tidak melihat saudara, dia spotting saudara satu-satu. Saya harus katakan ini kepada saudara, jangan nyaman dengan anggur lama. Come on. Jangan mau nyaman dan terima dan puas dengan anggur lama. Sebab yang dia sedang kerjakan atas kehidupan saudara, dia tuangkan anggur yang baru. Sukacitanya itu limpah atas hidupmu. Jadi. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah, lebih dahsyat lagi. Itu sebabnya saudaraku hari ini saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul New Wine, anggur baru. Dan saya akan bagikan saudaraku ada 3 macam anggur baru yang Roh Kudus sedang dan mau curahkan di tengah-tengah kita. Saya percaya jemaat di Jogja adalah jemaat yang suka mencatat, aminnya yang paling keras. Dan saya percaya jemaat di Jogja adalah jemaat yang kalau membaca Alkitab membacanya paling keras. Aminnya yang lebih dahsyat lagi. Saya juga percaya saudaraku, jemaat di Jogja ketika ayat Alkitab dibuka bukan hanya ngelihat ke depan sini. Tapi ambil Alkitab saudara dan baca bersama-sama, aminnya yang lebih dahsyat lagi. Siap ya saudaraku? Yang pertama saudara, anggur baru apa yang Roh Kudus mau curahkan ke tengah-tengah kita? Anggur baru sukacita. Dia akan ubahkan air mata duka citamu
jadi air mata sukacita. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara membuka ayatnya. Kita akan baca dari Yohanes pasalnya yang kedua, saudaraku. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ini kisah yang sangat terkenal. Saya yakin ketika saudara baca kisah ini dengan sangat cepat saudara akan mengerti kisah apakah ini. Tetap stick di ayat ini, saudaraku. Karena saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat kedua terlebih dulu. Nanti sementara poin dibagikan, saudara, kita akan keep back and forth membaca ayat-ayat selanjutnya. Saya bacakan bagi saudara ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ, saudaraku. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pesta perkawinan itu. Apa yang saudara pelajari dari ayat yang baru saja kita baca ini, saudara? Ada sebuah pesta pernikahan, betul saudara, itu yang tercatat di ayat pertama. Ternyata ibu Yesus diundang ke sana. Tetapi bukan hanya Maria yang hadir, Alkitab mencatat Yesus beserta dengan murid-muridnya juga hadir di sana. Apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara di sini? Tahukah saudara, Tuhan saudara bukan hanya Tuhan yang religius. Dia Tuhan yang super fun. Yang mengerti aminnya yang keras. Yes, Yesus mau berpuasa 40 hari 40 malam. Bagi saudara yang saat ini ikut bersama-sama di dalam doa puasa raya ini, maka saudara tahu apa yang saya katakan. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan keteguhan hati untuk saudara berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi di saat yang sama, saudaraku, Yesus juga masih punya waktu. Dia menyempatkan untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan yang bisa dikatakan cukup mewah. Nanti akan saya buktikan perkataan saya ini, saudaraku. Di satu sisi, saudara menemukan bagaimana Tuhan saudara itu sangat tergerak dengan orang yang terhilang. Dia sangat tergerak dan berbelas kasihan, saudaraku, dengan orang-orang yang ada di dalam keadaan yang menderita. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlupakan. Tapi at the same time, dia bersuka cita. Di pesta pernikahan yang terbilang mewah ini, saudaraku. Dan by the way, maafkan saya harus katakan ini juga, saudara. In case saudara tidak notice, Yesus kita itu super fun. Saudara tahu, Alkitab itu sampai mencatat, sampai ditulis. Pada saat Yesus disalibkan, saudaraku, jubahnya Yesus itu sampai harus diundi loh, saudara. Saudara pikir kenapa? Kenapa nggak disobek aja dibagi-bagi? Karena jubah yang Yesus kenakan terbuat dari jenis kain yang dibuat dengan sekali pintal. Satu tenunan. Kain jenis seperti itu di zaman itu definitely itu kain yang mahal. Itu sebabnya para prajurit nggak tega, mereka sayang. Mau dirobek, dibagi-bagi itu mereka sayang, Pak. Sampai diambil undi untuk membagikan jubahnya Yesus, yang mana yang bisa dapat. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari garis pandang yang lebih lengkap ya, saudara. At the same time, Tuhanmu itu Tuhan yang super kreatif. Pastor, kenapa pastor katakan demikian? Kurang kreatif apa sih? Satu waktu dia khotbah di atas bukit. Kan? Di waktu lain tiba-tiba saudara temui dia khotbah di atas kapal. Betul? Dia Tuhan yang super kreatif. Ketika dia mengadakan mujizat, saudara. Mujizatnya tuh saudara nggak bisa lihat kayak besoknya lagi gitu, besoknya gitu lagi, besok gitu lagi. Saudara sudah bisa nebak, nah ini pasti yang ini. Nggak bisa, saudara. Sama-sama nyembuhkan orang buta aja. Pernah satu kali Yesus sembuhkan orang buta. Dia meludah kok, saudara. Cuh.
bikin adonan, cuk 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 cuk. Untung orangnya buta, saudara. Seandainya dia tidak buta, mungkin dia berpikir gitu, saudaraku. Untungnya orangnya buta. Yesus bikin adonan cuk 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 cuk, tempel, pok. Terbukalah matanya. Kurang kreatif apa Tuhanmu? Satu waktu dia mengajar tentang pajak, saudara. Dia ditanya, pajak itu haknya siapa? Apa yang dia lakukan? Tangkap ikan, cuk, buka mulutnya, puk, keluar koin. Dia tunjukin, ini loh wajahnya siapa di koin ini, kata dia. Kurang kreatif apa Tuhanmu? Satu sisi, Tuhan itu menjangkau begitu banyak orang-orang dewasa seperti saudara dan saya. Tapi jangan lupa loh saudara, pada saat Yesus datang, anak-anak kecil berlarian memeluk Yesus. Yesus dicintai, baik dari yang dewasa, sampai ke kanak-kanak sekalipun. Itu Tuhanmu. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Saya hanya berdoa saudara bisa melihat poin yang ini. Don't miss it. Apa poin saya? Di mana dia berada, dia selalu membawa sukacita tersendiri di hati banyak orang, saudara. Pada saat mereka kelaparan, 5.000 orang stuck. Mereka ada di dalam keadaan kelaparan. Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki belum dengan wanita dan anak-anaknya, saudaraku. Dan tiba-tiba saudara tahu dong di tempat ini kan, ini deket-deket mau buka puasa kan. Ya kan? Yang belum buka puasa kan gitu, saudaraku. Tahu dong rasanya kalau perut itu sudah kerucuk-kerucuk itu kayak apa sih, saudara? Kebayang gak? 5.000 orang yang perutnya kerucuk-kerucuk dijadiin satu tempat. Apa yang akan terjadi? Tapi saat itu saudaraku, segera beredar roti, ikan, betapa suasana yang tadinya muram diubahkan jadi sukacita besar. Itu yang Yesusmu kerjakan atas kehidupanmu. Bagaimana ketika orang yang sakit, saudaraku, sudah tidak ada pengharapan. Dia sampai berkata, Yesus, itu kolam sekian lama sekali, malaikat turun. Nah, tapi aku lumpuh. Pada saat aku baru merambat dekat kolamnya, plung, orang lain nyebur. Orang lain sembuh, aku enggak sembuh. Berapa banyak dari antara saudara itu jadi pertanyaan? Katanya janji firman Tuhan ada kesembuhan. Katanya dia Yesus yang menyembuhkan. Tapi orang lain disembuhkan, yang lain terima mujizat. Kenapa saya tidak? Tapi hari itu Yesus katakan bangkit berdiri dan berjalanlah. Saat itu juga orang lumpuh itu terima kesembuhannya. Ada sukacita. Oh Jogja, yang saya kenal dari Jogja, kalau kau tepuk tanganmu gak pernah seperti itu. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Boleh teriakan haleluya. Woo! Itu baru Jogja, saudara. Karena Roma, saudara, kita buka yuk. 14 ayatnya yang ke-17, apa yang dikatakan di sana? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tapi soal apakah kerajaan Allah, saudaraku? Soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Saya berdoa, saudaraku, hari ini anggur sukacita
dicurahkan di tengah-tengah kita. Terima, terima, terima aminmu yang paling keras jadi atas hidupmu. Kadangkala ya saudara, kalau kita nggak hati-hati ya saudara, kita tuh jadi orang Kristen ya, kalau nggak hati-hati ya saudara, isinya itu apa? Sebenarnya bukan serius, serius itu baik saudara menurut saya ya. Tapi kayaknya hidupnya tuh kayak isinya beban berat terus gitu loh Pak. Gimana sih? Hah? Sampai-sampai pelayanan aja jadi beban loh. Loh, sesuatu yang seharusnya supposed to be such a joy. Tapi berapa banyak hari-hari ini kalau kita nggak sadari ya, hidup orang Kristen itu isinya rasanya cuman berat-berat, beban-beban, tambah berat. Hari ini saya perkatakan loh saudaraku, kalau kau berjalan bersama Yesus sumber sukacita, hari Senin sukacita, Selasa sukacita, Rabu sukacita, Kamis sukacita, Jumat sukacita, Sabtu Minggu sukacita. Engkau bukan lagi menemukan 1001 alasan untuk mengeluh, tapi 1001 alasan untuk bersukacita. That doesn't mean gak ada masalah, that doesn't mean semuanya goes well. Karena kadang kalau kita gak hati-hati ya saudara, kita tuh lupa loh, pastor saya udah terima Yesus. Loh jangan salah saudara. Kalau hari ini ada di antara saudara yang kau belum undang Yesusmu masuk, ini kesempatan terbaik, undang dia masuk. Dia sang pembawa sukacita, itu akan masuk dan memenuhi hatimu dengan sukacita. Tapi kalau hari ini kau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kadangkala kalau nggak hati-hati ya Pak, sama seperti murid-muridnya Bu, satu perahu dengan Yesus. Yesus ada di sana. Tapi mereka membiarkan Yesus tertidur. Boleh ambil waktu saudara, periksa cek hatimu. Apa yang Yesus sedang kerjakan saat ini di sana? Di manakah Yesus saat ini? Di dalam hati saudara. Adakah Yesus ada di dalam hatimu, tapi kau biarkan tertidur? Saya berdoa sejak dari hari ini, if you know the truth, kalau kau tahu kebenaran ini saudaraku, kebenaran ini akan membebaskan saudara. Sejak dari hari ini engkau berjalan dengan sukacita. Saya perkatakan saat ini, setiap beban, setiap kesedihan yang begitu menindih saudara dilepaskan di dalam nama Yesus. Oh kalau mau tepuk tangan Jogja, come on. Tepuk tangan bisa lebih dahsyat lagi dari ini. Yes. Saudara mulai berjalan dan saudara bisa bernyanyi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu penuh dengan sukacita. Terima dengan iman, terima dengan iman. Jadi dalam hidupmu. Jangan jadi orang Kristen yang gloomy saudara. Jangan jadi orang Kristen tapi kayak orang gak punya pengharapan. Yesus ada di kapal saudara. Yesus ada dalam hidupmu. Kau boleh diizinkan ngalamin masalah. Kalau kau nggak diizinkan ngalamin masalah, jadi apa sih kita ini saudara? Orang-orang manja yang nggak punya kekuatan. Jadi kalau dia izinkan itu, jangan pernah lupakan. Anggur baru sukacita. Itu sedang dicurahkan. Alkitab berkata saudaraku, Roh Kudus adalah roh Yesus Kristus. Cari ayatnya saudara. Roh Kudus adalah roh Yesus Kristus. Dan di mana roh itu bertata, di situ ada sukacita. Jadi atas hidupmu saudaraku. Itu yang pertama. Anggur baru yang pertama yang ingin dia curahkan buat saudara adalah anggur baru sukacita.
Tapi wait, ada yang kedua. Anggur baru yang mau dia curahkan hari ini adalah apa yang saya sebut sebagai anggur baru belas kasihan. Kita buka yuk ayatnya saudara. Kembali lagi di Yohanes pasalnya yang kedua tadi, kita jump ke ayat selanjutnya yaitu ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya bacakan ya. Boleh nggak sih saudara ketika saudara baca seperti ini, tetap buka Alkitab saudara ya. Senggol kiri kanan dari jauh, jangan jadi orang Kristen yang nggak tahu Matius Markus di mana tempatnya. Sepakat? Sepakat ya? Jangan jadi orang Kristen yang nggak tahu Wahyu itu perjanjian baru atau perjanjian lama gitu saudaraku. Oke? Saya bacakan ya ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara lihat, perhatikan di sini saudara. Maria tahu masalah terjadi. Maria tahu dia nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi Maria tahu dia punya Yesus. Yesusnya sanggup melakukan sesuatu. Maria tahu ada masalah di sana. Maria tahu bagaimana keluarga ini sedang galau, sedang kebingungan. Kebayang gak sih saudara zaman sekarang aja. Saudara pernah datang gak ke sebuah pesta pernikahan saudaraku? Orang masih berdatangan, tapi makanannya udah pada habis. Itu jadi the talk of the town saudaraku. Itu zaman sekarang loh. Kebayang gak itu zaman 2000 tahun yang lalu kayak apa? Itu sebuah pesta yang supposed to be such a joy, bisa selalu diingat sebagai satu yang memalukan aib untuk keluarga saudara. Saudara jangan berpikir ini hal kecil. Ini satu masalah yang begitu besar atas keluarga ini. Mereka kehabisan anggur. Tapi lihat saudara, hati Maria. Dia langsung berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Hatinya dipenuhi dengan belas kasihan saudara. Bahkan ketika saat dia katakan itu kepada Yesus, apa jawab Yesus? Yesus langsung ngomong, yes mother, okay, I will help gitu. Seperti itu saudara. Hah? Segampang itu Yesus langsung jawab, okay, right away, jalan gitu. Cus gitu kan kalau orang Jogja. Enggak saudara, coba lihat ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saya itu berdoa ya saudara. Masalah kebanyakan orang Kristen. Yes kau terima Yesus. Tuhan sudah begitu baik dalam hidupmu. Tapi ketika kau lihat ada orang lain di luar sana yang membutuhkan pertolongan, engkau memalingkan wajahmu. As long as it's not me. Selama bukan saya yang kena masalah, I guess it's still okay. Maria tahu ada masalah. Pak, sorry dia nggak diem. Dia ngomong Yesus, masalah. Yesus ngomong, ibu mau apa sih? Waktuku belum tiba. Yesus sudah jawab begitu, Maria menyerah saudara. Apa kata Maria selanjutnya? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Saya berdoa ya saudaraku, anggur baru belas kasihan itu Tuhan curahkan atas hidupmu. Kalau kau lihat ada orang yang sedih, kalau kau lihat ada orang yang butuh pertolongan. Mungkin kau nggak bisa tolong mereka, mungkin kau tidak bisa kasih jalan keluar. Tapi at least you can do something, sekecil apapun itu bisa meringankan beban mereka, do it. Oh saya nggak mendengar kata amin dari tempat ini. Salah satu ciri khas yang nggak bisa dilewatkan saudara pada masa pencurahan Roh Kudus. Belas kasihan itu dicurahkan.
Saat kau lihat orang yang butuh pertolongan, adakah kau memalingkan wajahmu? Saya sedih loh saudara kalau saya baca kisah orang Samaria saudaraku. Karena di sana dicantumkan, ada seorang imam yang ikut berjalan. Dia lihat bagaimana orang itu sudah dirampok habis-habisan, menderita begitu rupa, tapi imam itu tetap berjalan menjauh. Ayat itu buat saya, saudaraku, adalah satu tamparan di pipi. Begitu religiuskah kita? Sampai kita tidak punya waktu untuk menunjukkan Yesus hidup di dalammu, di dalammu, di dalammu. Dia ada di dalammu. Orang lain tidak bisa melihat Yesusmu, tapi dia bisa lihat engkau. Hari itu saudaraku, Yesus melihat belas kasihan itu ada di hati ibunya. Kenapa dia bertindak saudara? Kita buka yuk satu ayatnya. Matius pasalnya yang ke-9 ayat ke-35 sampai ayatnya yang ke-36. Karena Yesus menemukan ada hati yang sama. He is the same exact person, saudaraku. Saya bacakan bagi saudara, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Kadang Alkitab itu kalau dibaca hanya begini ya saudara-saudara nggak bisa bayangin. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, sorry loh, zaman itu nggak ada pesawat terbang. Nggak ada kereta api, Pak, boro-boro, nggak ada mobil. Yesus jalan. Saya tanya saudara, ada di sini yang pernah jalan dari The Star di sini ya saudaraku, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh lah. Dari Star di sini saudaraku, saudara jalan sampai ke perempatan Jalan Magelang. Oke? Cobain saudara, setelah sampai di perempatan Jalan Magelang, ada orang yang membutuhkan pertolongan, saudara minta tolong, saudara baru gini. Sempat mikirin orang lain gak? Kadang kita baca Alkitab tuh cuman lalu gitu loh saudara. Tapi coba perhatikan, Yesus tuh baru kondisi capek. Ia mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saya terjemahkan lagi ya saudara. Saya seorang pengkhotbah saudaraku, saya seorang pendeta, saya tahu yang dirasakan ini. Habis khotbah kayak gini, doain usir setan, saudaraku. Saudara bayangin aja, di sini berapa banyak yang pernah jadi catcher? Lambaikan tangan saudara. Ada? 1, 2, ada lagi? Ada lagi? Cuman 3, 4. Enggak ada lagi yang pernah jadi catcher? 5, ada lagi? 6. Nah semakin banyak. Saudara yang pernah jadi catcher saya tanya, habis KKR, saudara terima nih catcher nih. Apalagi kalau pas dapat yang 3 kali triple your size gitu. Loh saudara, terjemahin itu Alkitab jangan hanya dibaca. Rasain capeknya. Orang Jawa bilang pulang itu ngatang-ngatang saudaraku. Itu Yesus capek saudara. Tapi boleh yuk kita lihat ayat berikutnya, baca sama-sama yuk. 2-3. Ayat 36, saudara mau lihat depan juga boleh saudaraku. 2-3, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya baca ini ya jujur saya hancur hati loh saudara. Saya kayak orang ditampar loh. Kadang jujur gak semudah itu loh saudara. Saudara doain udah sebanyak itu udah capek ya. Lihat orang masih berdatangan lagi. Kadang kalau nggak hati-hati saudara bisa berpikir, hah masih sebanyak itu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Yesus dengan semua kelelahannya dia lihat orang begitu banyaknya datang kepada dia yang dia pikirkan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, tidak heran dia dicintai banyak orang. Dia boleh kontroversial.
Dia boleh ditolak dari banyak kaum, saudaraku, karena kontroversialnya dia. Yesus itu pribadi yang kalau saya boleh katakan ya saudaraku, super amazing ya gitu. At the same time he is this, kayak so many facet gitu, kayak berlian gitu saudara. Dia begitu bersinar gitu. Tapi melihat orang banyak itu Alkitab mencatat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya berdoa hari ini hati yang sama itu Tuhan taruhkan atas hidupmu. Engkau tidak bisa berdiam diri ketika Tuhan tunjukkan atas hidupmu orang-orang yang perlu ditolong. Dengan cara itulah Yesus dipermuliakan. Karena orang boleh nggak bisa melihat dia lagi saat ini di mana orang. Kalau saudara mau bilang ada Yesus, Yesus mana? Jangankan orang lain, anak saya yang kecil saudara hari ini saya bawa dia lagi ikut sekolah minggu. Kids Impact. Ini Jen, dia tuh bisa tanya sama saya kok, Mami, mana Yesus? I cannot see, kata dia. Itu anak saya loh saudara. Sekritis itu pikirannya. Saya harus menjelaskan kepada dia bagaimana yang namanya roh itu tidak bisa terlihat. Bagaimana Allah, Yesus itu adalah roh. Saya juga ngomong sama anak saya, Jen punya roh enggak? Punya. Jen bisa lihat rohnya Jen sendiri? Enggak bisa, oke. Apalagi orang yang di luar sana yang bukan cuma belum percaya, benci orang Kristen. Dengan cara bagaimana mereka bisa melihat Yesusmu. Ketika saudara hancur dengan belas kasihan. Dan ketika orang lain memalingkan wajahnya, engkau mengulurkan tanganmu. Saya berdoa ada orang-orang seperti itu di kota Yogyakarta. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di tempat ini. Orang-orang yang tangannya terulur. Maria boleh nggak bisa lakukan apa-apa saudaraku. Tapi the least yang dia bisa lakukan. Dia bawa Yesus ikut serta di dalam masalah keluarga ini. Kenalkan Yesusmu kepada orang di luar sana. Kenapa saudara? Kadangkala saudaraku ada orang-orang tuh bertanya sama saya kayak gini, Pastor. Bukankah seperti itu tuh bawaan ya Pastor? Kalau saya orangnya nggak tipe begitu gimana? Saya harus jawab saudara betul saudara. Ada orang-orang tertentu itu emang yang bawaannya begitu saudara. Saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang memang punya tingkat kepedulian itu cukup tinggi. Betul? Tapi ada juga orang-orang tuh yang emang bawaannya cuek. Tapi bolehkah saya menceritakan kisah dari Pastor Joe, saudaraku suami saya sendiri? Saya berani menceritakan kisah ini karena sepanjang pagi tadi ketika Pastor Joe itu berkhotbah saudaraku, dia menyaksikan hal ini. Suami saya itu orangnya cuek, jujur saudaraku. Saya pernah ceritakan kepada saudara, bagaimana saya lahir dari keluarga yang sangat caring sekali. Saya sakit sedikit, gak usah, ya ampun saudara, papi mami saya tuh ya kalau lihat anaknya cuman gini doang. Udah langsung ditanya, kenapa tenggorokannya? Sudah minum obat belum? Rasanya gimana? Udah berapa hari kayak gitu? Ketika saya menikah dengan Pak Jo, saudaraku, jangankan saya selimutan, saudaraku. Saya sengaja bikin suara, gubrak sana, gubrak sini gitu, saudara. Dia nggak sadar saya demam 39 derajat, saudara. Nah gimana? Lah memang ada orang-orang tertentu seperti itulah, saudara mau gimana? Saudara sendiri kalau saya tanya kepada saudara, bisa nggak merubah diri saudara semudah itu? Nggak bisa. Pertanyaan tadi sangat betul saudara, itu juga yang dialami suami saya. Pastor Joe bukan orang yang tipe yang sangat ini gitu saudara, tapi di satu sisi lain dia kuat dalam hal-hal yang lain. Tuhan itu memberikan talenta dan karunia satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Dengan satu tujuan saling melengkapi. Amin. Tapi tahukah saudara, sampai di satu titik Pastor Joe menyadari hal itu.
Saya dulu pernah bertengkar hanya gara-gara hal itu, saudaraku. Dia ulang tahun kan, saudaraku. Saya tuh tipe dari keluarga yang setiap tahun happy birthday gitu, saudaraku. Mami papi saya tuh akan menyediakan ini itu apa, happy birthday. Anaknya pokoknya nggak boleh tiap tahun ulang tahun tanpa ada perayaan gitu, saudara. Ya akhirnya saya grow up dari keluarga begitu, ya saya lakukan itu gitu. Pastor Jo ulang tahun, saya udah siapin, malam-malam saudaraku, saya udah hias-hias apa, saya belikan kado terbaik, saya tabung uang saya belikan yang terbaik yang saya bisa, branded, barang branded gitu saudaraku. Saya aja kalau bisa pengen beli buat diri saya sendiri gitu saudara. Tapi demi cintaku gitu kan saudara. Beliin buat suami saya. Wah dia terima kasih, oke buka kadonya, kan saya udah beli kayak gitu biasanya kan justru orang yang beli yang lebih kepengen kadonya dibuka saudara. Betul kan? Saya udah yang, saya pengen lihat wajahnya dia kayak apa gitu loh saudara. Buka kadonya, dia lihat, besok lagi mbok nggak usah beli yang mahal-mahal kayak gini. Pengen tak lempar saudara. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Tetapi bagaimana? Tapi ketika hidupnya dijamah oleh Tuhan. Itu sebabnya teman-teman yang menikah ya, jangan bilang nanti kalau sudah menikah berubah, jarang yang berubah. Saya jawab saudaraku. Saya menikah ini loh saudaraku. Sudah sekarang ini mungkin udah lebih dari berapa tahun ya? 2013 saya menikah. 19 tahun ini. 19 tahun saya menikah saudaraku. Tapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya mendekat sama Tuhan, day by day, cinta gak merubah, cinta merubah sebentar, habis itu balik lagi, saya jamin. Tapi Roh Kudusmu dia sanggup mengubahkan. Sampai satu titik ya saudaraku, ketika dia menyembah Tuhan, Tuhan sentuh hatinya. Saya katakan ini saudaraku, saya bangga saya punya suami yang willing to change. Saya menyadari saya enggak segampang itu bahkan untuk diri saya berubah gitu. Saya melihat bagaimana sejak dari Tuhan jamah dia ya saudara. Hati yang ada belas kasihan itu saudaraku. Hati yang bisa melihat, hati yang bisa mengulurkan tangan untuk menolong. Itu tumbuh dalam hatinya. Saya tahu bagaimana, dia orangnya gak banyak bicara saudaraku, Pastor Jo itu. Saudara yang cukup kenal Pak Jo, saudara tahu yang saya katakan. Tapi saya tahu setiap bulan saudara, dia gak ngomong-ngomong sama orang, tapi setiap bulan, dari apa yang dia terima ya saudara, dia selalu menyisihkan satu amount of money yang cukup besar. Tanpa diketahui banyak orang. Dia menolong satu demi satu orang yang Tuhan gerakkan untuk dia ulurkan tangannya. Jadi kalau saudara berkata kepada saya, Pastor, I'm not that kind of type. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya berdoa hari ini ketika Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, dia melembutkan hatimu. Jadi hati yang penuh belas kasihan. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang terakhir yuk, yang terakhir. Waktu saya nggak banyak, Yohanes 2 tadi kita kembali, jam lagi ya, ayat 6 sampai ayat 8. Saya bacakan buat saudara, kali ini bantu saya dong saudaraku, baca dengan suara keras ya, ayat yang ke-7, saya bacakan ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung, 7 yuk, 2-3. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, boleh lebih keras? Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Apa makna dari kisah ini? 6 tempayan saudara. Satu tempayan itu berisi sekitar 2-3 buyung, artinya sekitar 100 liter. 100 kali 6 berapa saudara? 600 liter. Tahukah saudara angka 6 itu adalah angka manusia. 7 itu angka sempurna. Dalam Alkitab itu angka-angka jangan miss saudara. Karena dalam Alkitab itu angka-angka itu seringkali dia punya arti.
6 itu angka manusia. Tempayan, saudaraku, berbicara ini angka 6 itu berbicara tentang manusia. Tempayan itu berbicara tentang wadah yang bisa diisi. Betul, saudaraku? Ini berbicara tentang hati. Mari kita lihat ayat tadi, di ayatnya yang ke-6, apa perintah Yesus di sana? Ayat 7, saudaraku. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu apa? Isilah tempayan itu penuh dengan air. Dia mau hatimu diisi penuh dengan air. Air berbicara tentang apa, saudara? Baca ayat-ayat di dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan air itu berbicara tentang Roh Kudus. Mana ayatnya, Pastor? Saya bukain ya. Makanya banyak baca Alkitab, saudara. Kenapa? Kalau enggak, saudara jadi enggak tahu. Kalau enggak tahu, gampang diombang-ambingkan. Ada pengajaran lain, saudara udah goyah gitu. Kenapa? Karena enggak baca gitu. Yuk kita lihat ya, Yohanes 7, 38, 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepadaku, dari dalam hatinya, bahasa Inggrisnya tuh from your belly. Saudara. Aneh ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu sudah from your belly, dari sini sudah. Saya tuh pernah tanya salah satu orang yang saya kenal di dunia ini, saudaraku. Kenapa ya kok Alkitab tuh ngomongnya from your belly? Kalau orang yang di luar sana itu percaya di sini tuh cakra utama, saudara. Saya nggak sedang mengajarkan tentang cakra ya, sorry ya saudaraku. Nanti saudara bilang nih Pastor Nita nih, sesat nih, tiba-tiba di gereja bicara yang lain. Tapi saya penasaran aja gitu saudara, kenapa ya? Kok dikatakan dalam Alkitab tuh from your belly. Ternyata saudaraku dari sini nih ya saudaraku, itu mengalir aliran air saudara. Coba kita lanjutkan lagi ya saudara, kita lihat ya. Dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Jadi tadinya kering, sekarang ngalir. Ayat 39, yang dimaksudnya, sama-sama baca dengan suara keras 2-3, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Air itu berbicara tentang Roh Kudus, saudara. Perintah Yesus tadi jelas, manusia, angka 6, tempayan hatinya harus penuh dengan air. Pertanyaannya dong, Pastor kenapa mesti penuh dengan Roh Kudus? Boleh enggak sih, kalau saya kan udah terima Roh Kudus, ya udah, enggak cukup ada Roh Kudus, enggak cukup pernah penuh Roh Kudus, tapi harus penuh Roh Kudus. Kenapa? Seru nih saudara, balik lagi ya. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, setelah air itu penuh, nih ya perhatiin ya saudara, Yesus suruh menuin, 6 buyung tadi udah, 6 tempayan tadi udah penuh, setelah air itu penuh. Jadi kalau airnya cuma setengah, Yesus masih nunggu. Kalau airnya 3/4 masih ditunggu. Setelah airnya penuh, itu kata Alkitab. Ayat berikutnya, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah airnya penuh, boleh katakan penuh dengan suara paling keras 2-3, penuh. Hanya setelah air itu penuh, ayat 9 kita lanjutkan. Setelah itu apa yang terjadi saudara? Pemimpin pesta mengecap air. Yang dikecap apa saudara? Air. Kita lanjutkan, yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan itu mencedok air itu mengetahuinya. Ketika kau penuh dengan Roh Kudus, siap-siap saudara. Yesus itu menunggu sampai engkau dipenuhi. Enggak mau setengah, enggak mau 3/4, enggak mau kurang sedikit, penuh. Disitulah mujizat air menjadi anggur terjadi. Yang ketiga poin saya saudaraku, siap-siap, siap-siap. Anggur baru mujizat itu dia curahkan. Ketika engkau begitu penuh, hidupmu penuh. Bukan semata kaki, bukan selutut, bukan sepinggang. Karena sampai di pinggang pun dikatakan gak cukup.
Masih ingat kisah di bait Allah, saudaraku? Masih ingat ya, Yeskiel ya? Iya betul, Yeskiel saudara. Kisah di mana air itu sampai ke dada saudaraku, memenuhi begitu rupa, sampai dikatakan gak bisa lagi berenang, tapi harus mengikuti. Saat bukan lagi engkau, tapi dia yang makin besar. Di sanalah keajaibannya dia kerjakan. Doa saya, jadi atas hidup saudara. Boleh sekali lagi tepuk tanganmu yang paling meriah, bangkit berdiri jemaat Tuhan. Saya boleh minta pemain musik maju ke depan. Datang di hadapan Tuhan saudaraku, datang di hadapan Tuhan. Saya mau bawa kabar baik buat saudara. Kalau di luar sana saudara, Alkitab mencatat, anggur yang paling bagus dulu dikasih. Baru belakangan anggur yang kurang bagus. Dalam pernikahan juga seringnya begitu ya. Ya kan? Aslinya pelit, medit, bin kikir. Tapi kalau sudah ketemu si jantung hati, saudara, segalanya aku berikan. Perkara setelah menikah kembali ke asalnya. Kan gitu saudara. Betul? Kata iklan zaman dulu selanjutnya terserah Anda gitu kan saudaraku. Tapi di dalam Tuhan, anggur manis yang paling manis yang kau pikir udah paling manis dikeluarkan. Tapi setelah itu kau akan disurprise oleh Tuhan dengan bagaimana dia masih bisa membuat pernikahanmu, keluargamu jadi lebih manis lagi. Kalau bersama dengan Tuhanmu ya saudaraku, tidak turun tapi naik. From glory to another glory. Berapa banyak yang mau itu terjadi atas hidupmu? Boleh lambaikan tangan saudara? Yuk bangkit berdiri yuk, sama-sama yuk. Kau ku rindukan Roh Kudus. Kemana? Kau ku nantikan Roh Kudus. Such a sweet spirit. Lebih dari segalanya di hidupku. Kau ku perlukan Roh Kudus. Kau ku nantikan Roh Kudus. Lebih dari Yes. semua yang Angkat kedua tanganmu saudaraku. Dengan segenap hatimu, katakan kepada dia, berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Kuasa-Mu atas kami, berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap. Biar ini yang jadi seruan setiap hati di tempat ini. Dengan tanganmu terangkat saudaraku, nyatakan ini di hadapan Tuhanmu. Kuasa-Mu atas kami, Hamba-Mu berdoa Tuhan, sejak dari hari ini angin yang daripada Roh Kudus berhembus
Satu demi satu. Anggur baru-Mu Tuhan. Dicurahkan. Engkau yang mau, saudaraku, angkat kedua tanganmu sejak dari hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, anggur baru sukacita. Hari-harimu tidak lagi dilalui dengan kegelisahan. Hari-harimu tidak lagi dilalui dengan muram. Tapi ketika Sang Sumber sukacita berjalan dengan Engkau, kau kembali mendapatkan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Saya percaya saudara, hari ini ada orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Engkau bisa tertawa lagi. Engkau bisa tidur dengan tenang lagi. Anggur baru belas kasihan. Tangan-tanganmu yang terangkat, saya berdoa, adalah tangan-tangan yang mau berkata kepada Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Bukan hanya di gereja saja saudaraku, ketika kau di gereja, pakai talentamu apa yang kau punya, yang Tuhan berikan atas hidupmu untuk melayani satu dengan yang lain. Tapi ketika kau di luar sana, di tempat kerjamu, di tempat kuliahmu, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, jadilah saksi hidup dimanapun engkau berada. Dan yang ketiga, siap-siap saudara, ketika hidupmu begitu dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan lagi engkau semakin kecil tapi dia semakin besar. Justru di saat itulah anggur baru mujizatnya dia kerjakan atas hidupmu. Tetap terangkat kedua tanganmu saudaraku. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Sejak dari hari ini kau pulang dari tempat ini tidak dengan tangan kosong. Amin. Dari mulutmu selalu keluar dengan kesaksian demi kesaksian demi kesaksian yang baru. Amin. Diberkatilah engkau dengan umur yang panjang. Amin. Sehat sesehat-sehatnya di dalam nama Yesus. Oh, diberkati engkau dengan masa depan kilang gemilang. Diberkati pelayananmu dan pemberitaan Injilmu. Amin. Pulang saudaraku berjalan dengan sukacita. Bawa damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.